Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita jumpa lagi di acara yang ditunggu-tunggu, dibacain berita. Beritanya akan kita bahas, kita akan ulas, dan kita akan kasih tanggapan untuk taujih keumatan dan juga untuk kebaikan kita semua. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Kali ini beritanya dari newsdetik.com, Kamis 14 April 2022. Judulnya, Kemenak stop sementara pengajuan izin baru rumah tahfidz PAUD Al-Quran. Innalillahi. Jakarta, Kementerian Agama menghentikan sementara atau moratorium pengajuan izin baru pendidikan anak usia dini Al-Quran, PAUD, Q, dan Rumah Tahfidz Al-Quran RTQ. Kebijakan ini berlaku mulai 11 April 2022. Hal ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pemberitahuan kebijakan moratorium penundaan penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al-Quran. Kebijakan moratorium ini dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Hal itu menurut saya satu hal yang bisa dipahami secara jernih ya. Iya. Cuma persoalannya selalu muncul dengan hal-hal yang tidak pernah kita punya pengetahuan reasoningnya. Iya. Sebenarnya kan dalam sebuah kebijakan yang dimunculkan, kalau di DPR itu ada namanya RDPU. Semacam pendengar menyimak pendapat umum. Jadi artinya itu merupakan jangan menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya top down. Nah, jadi kalau dari saya upaya untuk menghentikan ini harus dilihat sebagai sebuah langkah yang harus kalau dalam bahasa ini tetap harus dicurigai. Saya menyatakan dengan tegas. Yeah. Tapi kita akan bersifat curiga positif. Kita akan melakukan tindakan terhadap apa yang dia lakukan, dan kita akan melakukan apa yang bisa membuat kita tetap bisa mengedukasi generasi Al-Quran di negeri ini. Gitu. Ya, Bung Alfian. Lanjutan beritanya, kebijakan moratorium ini juga disebut telah melalui proses review terhadap regulasi yang ada dengan bagian organisasi dan hukum OKH, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu, Kemenak telah menggelar sejumlah pertemuan dengan para pemangku kepentingan PAUD Q dan RTQ untuk mendapatkan masukan dari mereka. Berbagai catatan dan temuan dari bagian organisasi dan hukum akan segera kami tindak lanjuti untuk penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif. Penyempurnaan regulasi akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan PAUD Q dan RTQ, baik dari sisi kelembagaan pendidik, tenaga pendidiknya, santri, serta lainnya. Nah, Bung Alfian, ini kok jadinya kayak ribet banget ya? Yeah. Kenapa menurut saya, kalau saya mau kaji atau apa, kaji aja, tapi nggak usah di stop gitu. Ini gimana Bung Alfian? Yang jelas ini satu watak ya, birokrat di kita itu ada watak yang sebetulnya bernuansa tidak terlalu general, tetapi bisa dibenarkan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu kan merupakan sebuah mentalitas yang harus dihindari gitu ya. Dan saya sepakat dengan Bung Kameramen bahwa memang ya kalau mau benahin aja, nggak usah pakai menyebut-nyebut pemberhentian. Kan bisa terjadi kerja-kerja yang elaboratif, kerja-kerja yang sistemik. Ya, saya menanggapi ini sebenarnya langsung saja lah buat para masyarakat yang berhubungan dengan upaya penghentian apapun namanya. Mari kita ambil sikap positif. Misalnya kembali hidupkan surau-surau kita, kembali hidupkan mengaji selepas waktu maghrib. Rumah-rumah jadilah rumah-rumah tahfiz. Semua rumah-rumah kita jadilah tempat tahfiz, sekaligus mengajak anaknya, dibimbing oleh ayahnya, dibimbing oleh ibunya atau umi dan abinya atau papa dan mamanya. Jadikanlah semua rumah-rumah kita di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia yang mungkin punya perhatian yang sama menjadi rumah tahfiz. Dan kebijakan Kementerian Agama tentu harus kita kawal, jangan dibiarkan mereka melahirkan sesuatu yang seolah-olah melindungi padahal melakukan agenda. Karena operasi yang dikenal dengan moderasi ini harus kita lihat sebagai sebuah
wajah lain daripada gerakan deislamisasi atau proses menghabisi Islam, dan ini harus dibaca secara komprehensif. Begitu Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, saya ada berita pembanding atau tambahan lah Bung Alfian, karena kan kalau kita lihat ini kan izin baru rumah tahfidz PAUD Al-Quran, ini kan istilahnya bisa dibilang apa, SD ya Bung Alfian ya, setingkat SD lah ya, atau TK lah, TK SD gitulah, masih Betul. sekolah dasar. Nah Bung Alfian, ternyata ada fakta yang mengejutkan. Pada Kamis 11 Oktober 2018 ini dirilis oleh fifa.co.id. Muslim Indonesia terbanyak di dunia, 70% belum bisa baca Quran. Nah ini Bung Alfian, maksud saya khawatir di saat jeda di stop ini banyak anak-anak yang mungkin tidak terjamah oleh rumah-rumah tahfidz atau rumah-rumah Quran, yang akibatnya mereka jadi semakin lama bisa baca Qurannya. Ini gimana Bung Alfian? Ya, sebagaimana komentar saya sebelum bahasan ini dalam satu paket acara dibacain berita ini, buat saya data tentang di Indonesia ini ada 70% belum bisa baca Quran itu data riset ya. Dan itu dilakukan sekitar tahun 2007 oleh lembaga media yang namanya Republika. Artinya mestinya pihak Kemenak dan para stakeholder dan orang-orang yang harus saling membangun semangat bagaimana terjadi recovery terhadap 70% yang tidak bisa baca Quran. Betul. Maka saya menganjurkan terhadap apapun yang mereka mau, jangan terlalu jadi beban buat kita. Betul sekali. Mari kita melakukan satu gerakan yang bersifat bottom up, inisiatif, kepeloporan, dan yang paling paten adalah informal edukasi. Nah, artinya ketika rumah-rumah Muslim berubah jadi atau berfungsi di jam-jam tertentu sebagai pesantren-pesantren tahfiz, maka kita akan bisa melahirkan sekitar 100 juta penghafal Quran di Indonesia. Amin. Dan para orang tua bisa merujuk pola-pola belajar, ada pola Iqra, ada pola apa, atau seperti ada Ustadz Bobby yang memberikan pedoman menghafal Quran semudah tersenyum. Betul. Dan lain-lain, banyak ustadz-ustadz dan guru-guru kita yang punya kemampuan itu. Artinya malah ini berita menjadi penting, menjadi pil yang menjadi berkah Ramadan 1443 Hijriah ini. Terima kasih Bapak Kemenak, terima kasih pihak Kementerian Agama. Silakan Anda tata sebaik mungkin, dan kami punya pesan, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ikuti invisible hand. Jangan ikuti agenda-agenda yang sebetulnya milik the new world order. Kita akan tetap lakukan. Seluruh orang muslimin, orang beriman, haibatul mu'min, hebatnya orang beriman, dia akan tetap eksis dalam segala cuaca. Siap Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, ada 2 pertanyaan penutup dari saya Bung Alfian. Yang pertama, dari berita yang tadi yang 70% tidak bisa baca Quran itu, saya rasa itu bukan keadaan yang begitu saja Bung Alfian. Mungkin nggak Bung Alfian 70% orang atau Islam 70% remaja tidak bisa baca Quran ini by design Bung Alfian. Nah itu pertama, apakah ada pihak yang menginginkan hal tersebut? Nah yang kedua, tadi saya menangkap kalimat Bung Alfian, kita nggak usah terlalu ketakutan atau nggak usah terlalu taat pada peraturan-peraturan yang mengganggu kegiatan dakwah kita. Nah ini apa pesan Bung Alfian untuk orang-orang yang sudah biasa berdakwah, mengajarkan Al-Quran? Apakah mereka perlu memperbanyak? Nggak usah ribet ngurusin Kemenak gitu Bung Alfian. Itu. Pertama, soal tidak bisa baca Quran 70% ini penyebabnya adalah juga harus diintrospeksi di para penyelenggara pesantren-pesantren tradisional. Yang terlalu memberi syarat-syarat yang ketat. Misalnya tidak boleh baca Quran terjemah. Padahal terjemahan itu kan bisa kita maknai sebagai informasi awal tentang isi ayat tersebut. Betul. Itu kan dibuat oleh tim ahli yang untuk Kementerian Agama, itu bukan Kemenak sekarang, Kemenak yang dulu-dulu. Isinya ulama-ulama masyhur, dan kita harus catat itu. Nantinya Kementerian Agama melakukan proses pentahsihan, proses penterjemahan, proses penafsiran, dan kemudian mereka
terterbitkan dalam bentuk cetakan-cetakan itu. Jadi kalau tanyakan bagaimana menghadapi itu, ya berarti kita mencoba bekerja keras untuk kembali menghidupkan lembaga-lembaga organ kepelajaran seperti PII, agar kembali ada acara-acara yang membuat mereka itu. Terus kemudian menghidupkan kembali revitalisasi remaja masjid, dan ormas-ormas juga punya program-program itu. Jadi sekali lagi kalau dibilang, iya ini adalah kebijakan politik Belanda. Belanda memang sejak dulu, kenapa misalnya orang hanya tahu R.A. Kartini punya tulisan habis gelap terbitlah terang. Itu kan Quran. Minazulumati ilan nur. Itu adalah inspirasi yang didapat oleh R.A. Kartini yang seorang muslimah perihal bahwa setelah masa kegelapan akan muncul masa terang benderang, dan itu adalah Quran. Tapi kan itu tidak pernah disampaikan bahwa itu adalah salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Yang pertama. Yang kedua, untuk kebijakan-kebijakan birokratis itu ada dua agenda utama kita. Yang pertama adalah kita merebut apakah posisi Menteri Agama, ya kita kalau memang yang dianggap perlu seperti yang sekarang kita minta dari NU misalnya, tapi yang NU yang cinta Quran dan ahli Quran, ya itu yang pertama. Yang kedua dari Muhammadiyah juga sama, karena memang untuk Kementerian Agama selalu itu yang ditengok, Muhammadiyah atau NU. Kita berharap kedua. Yang kedua adalah hal-hal yang sifatnya inisiatif. Jadi kalau ada Pak RT, Pak RW, jadi kan agenda di RW masing-masing, kesibukan anak-anak itu adalah di antaranya agenda memberikan belajar untuk Al-Quran dari selepas maghrib sampai sebelum belajar sekolah atau bersama dengan pelajaran sekolah. Sekianlah dibacain berita pada hari ini. Pada bagian ini kita akan dengarkan serial dibacain berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.